Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Ikhwatul iman rahimakumullah, di ayat 29 Allah memberitahukan pada kita bahwa apapun yang kita sembunyikan dalam hati atau kita tampakkan dalam perkataan dan perbuatan, Allah itu Maha mengetahui, karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui hal-hal yang lebih kompleks, lebih rumit, lebih tersembunyi di bumi dan langit, apalagi hanya yang ada di hati manusia. Dan Allah menutup dengan Allah atas segala sesuatu Maha berkuasa. Di antara salah satu kekuasaannya di ayat 30 disambungkan, yaumat tajidu kullu nafsin ma'amilat min khairin muhdara. Pada hari di mana setiap diri akan melihat apa yang telah diamalkannya itu dihadirkan, dan apa yang dihadirkan min su'in dari kejelekan, tawadu law ana bainaha wa bainahu amadan baidan, yang mengharapkan kalau saja antara dosa dan dirinya itu ada jarak yang jauh yang memisahkan mereka. Wa yuhadzirukumullahu nafsahu, dan Allah memperingatkan kalian dengan dirinya, wallahu raufum bil ibad, dan Allah Maha penyantun juga kepada hamba-hambanya. Kata Imam Babagawi, pada awal ini ada yang dihilangkan, ada yang mengatakan fi yaumin, pada hari, tajidu kullu nafsin, setiap manusia akan mendapatkannya. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa ada fi'il yang dibuang, yaitu uzkuru wattaqu, ingatlah dan juga kalian harus menjaga diri kalian pada hari di mana setiap jiwa akan mendapatkan apa yang diamalkannya itu mukhdaron, akan dihadirkan. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, bentuk penghadiran amal nanti di akhirat itu ada yang mengatakan dari beberapa hal. Ada yang berupa wujud timbangan, ada yang berupa amalan itu sendiri, ada yang dikonkretkan wujudnya dalam bentuk seperti naungan awan, atau juga ada yang dikonkretkan seperti manusia yang baik kalau amal baik, manusia yang buruk kalau amal buruk. Ada juga yang mengatakan bahwa yang ditampakkan itu amalnya sendiri, amal yang mereka lakukan sendiri itu seperti apa, terngiang-ngiang, terekam, terlihat, dan menjadi beban bagi dirinya sendiri amal-amal yang telah dilakukan. Nah, perbedaannya, kalau yang baik itu diharapkan itu pasti ingin selalu bersamanya, kalau yang buruk itu diharapkan justru tidak mau bersamanya, ingin jauh-jauh. Ini uniknya dalam kalimat ini, gaya bahasanya digunakan iktibak. Jadi permasalahan yang ada pada poin 1 itu tidak disebutkan dua-duanya karena sudah tercakup di permasalahan yang kedua. Contoh ya, waladhi ja'ala lakumul laila litaskunu ilaiha, Allah yang telah menjadikan malam supaya kalian tidur pada malam tersebut, wan nahara mubsyiran, dan siang hari terang benderang. Ai penting poek teh di mana apa poek. Sabab geus disebutkeun mun beurang caang, lamun peuting poe. Terus beurang tidur aktivitas beurang di mana terangna, sabab peuting tidur. Nah, itu teh tos kawengku. Nah, di sini juga sama gaya bahasa ihtibak. Pada hari manusia itu akan mendapatkan apa yang telah diamalkan dari kebaikan ditampakkan. Nah, wa ma'amilat min su'in tawadu law anna bainaha wa bainahu amadan baida, dan apa yang diamalkan dari keburukan ia akan mengharapkan kalau saja jaraknya jauh antara dia dan keburukannya. Hadir tuh.
hadir, matak diharapkan jauh ge hadir. Tapi kan tadi disebutkan muhdoron. Terus kedua, kalau orang yang berbuat amal buruk itu berharap amalnya jauh, tidak ada dekat pada dirinya, berarti amal baik, orang berbuat amal baik, amal baiknya diharapkan ingin selalu bersamanya. Tapi kan tadi disebutkan, nah ini kayak bahasa ihtibak. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, maka manusia itu nanti yang diharapkan yang akan menemaninya itu adalah amal-amal solehnya, sehingga amal solehnya itu diharapkan ingin terus selalu bersamanya. Nah, dalam hadis dikatakan yattabi'u mayyitu salah satu, akan mengikuti mayit itu tiga perkara, yattabi'u mayyitan. Kemudian payarji'u isnani wa yabqa ma'ahu wahidun, dua macam akan kembali mengantarkan mayit itu, dan yang satu akan tetap menemaninya. Yang akan kembali itu keluarga dan hartanya, sedangkan yang akan terus menemaninya amalnya. Nah, itu amalnya yang akan menemani. Nah, ikhwati rahimakumullah, gambaran itu akan terus akan tertempel di dalam diri kita, baik dalam pikiran ataupun dalam wujud tapak bekas. Jadi bekas sholat orang, bekas wudhu orang, itu akan nampak bekasnya, hasilnya. Sedangkan keburukan itu juga sama, akan ada di hadapan kita. Cuman kita berharap kalau saja itu tidak mendapatkan atau tidak ada di diri kita. Imam Al-Baghawi menafsirkan senanya maksud ya wadu law anna bainaha wa bainahu amadan baidan itu yaitu kalau saja dia tidak menemui amalannya selamanya. Jadi sugan we senanya nu eta mah teu kaitung. Urang baheula pernah goreng, urang baheula pernah ngabohong, pernah culami, naon nih pokona nu goreng. Sugan we henteu katingali ayahnya sugan gitu. Atau kata Imam Al-Baghawi ya wadu law annahu lam ya'milahu, dia mengharapkan kalau dulu tidak aku lakukan gitu. Nah, jadi katingali aya aduh cara irangna mun baheula teu dilakukan, bahkan dengan ungkapan kalau saja dengan ungkapan saking tidak maunya dengan amal buruk itu seperti ingin dijauhkan antara jarak yang jauh antara timur dan barat. Maksudnya timur dan barat mah tidak akan pernah bertemu sanajan sedekat apapun. Makanya kita berdoa Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta baina masyriqi wa maghribi. Allah, jauhkanlah aku dari dosaku itu sebagaimana engkau jauhkan timur dan barat. Tah lamun ayeuna mah nu dimaksud teh lain dijauhkan dosa, nah bukan, tapi jauhkan dari apa yang berpotensi aku lakukan dari dosa. Eta maksudna mah. Tah lamun engke di akhirat bener eta mah jelas ya Allah, jauhkanlah aku dari dosaku sabab geus aya dosana geus dilakukeun, tinggal menunggu hitungan pertanggungjawaban. Sedangkan di dieu mengadu teh ya Allah mun basa abdi cing dihesekeun milampah dosa teh tong dibabarikeun. Ieu mah kana ibadah meuni hese kabina-bina ai kanu dosa meuni babari kabina-bina oge. Ya anu ibadah mah teu make duit di hese, nah kanu dosa mayar nganjuk oge meni babari. Nah, ikhwati rahmatullah, itu yang diharapkan dari kalau saja aku dijauhkan dari dosaku. Nah, bayuhadirukumullahu nafsahu. Ini ayatnya sama dengan di ayat ke-28, dan Allah memperingatkan kalian dengan dirinya, maksudnya dengan siksaan kade. Siksa Allah Subhanahu wa taala itu jelas hak. Dan Allah menutup dengan kalimat wallahu raufum bil ibad, dan Allah itu maha penyantun kepada hambanya. Kalimat ibad sudah kita jelaskan bahwa penyebutan untuk hamba Allah yang soleh yang beriman, ibad.
Sedangkan untuk yang kafir yang banyak dosa disebutna abid dalam Al-Qur'an. Berarti raufum bil ibad itu adalah penyantun kepada hamba yang beriman. Kenapa disebutnya rauf? Apa maksud rauf itu? Rauf itu asal artinya sama dengan rahmat. Jadi rahmat eta teh disebut lagi rauf itu sama. Bedana apa? Kalau rahmat itu tidak mencapai puncaknya. Nyaahna teh. Kalau rauf itu sudah mencapai puncaknya. Contoh misalnya, ay Allah rahmat ke orang kafir. Rahmatnya Allah paparin orang-orang kafir juga kehidupan, kemudian makanan, rezeki dari kasih sayangnya, rahmat. Tapi kan tidak mencapai puncaknya. Puncaknya Allah itu baik itu di dunia ataupun nanti di akhirat 99 tambahkan jadi 100 kenikmatan. Tapi kalau untuk yang beriman Allah sudah berikan dengan puncaknya. Maka nabil mu'minina raufum, maka bil mu'minina rahimah, dan juga ditambahkan raufum bil mu'minin. Allah itu mencapai puncak, memberikan puncak dari kasih sayangnya pada orang yang soleh, orang beriman. Ada juga pengertian rauf itu berbedaannya dengan rahmat. Kalau rahmat itu dari awalnya sudah amis itu, dari awalnya sudah amis. Rahmat mah dari awalnya belum tentu manis. Tapi kalau rauf itu dari awalnya manis, itu balik. Nah, pamit lepat mah rahmat itu dari awalnya belum tentu manis. Tapi kalau rauf itu dari awalnya manis. Nah itu jelas. Jadi rahmat mah hiji waktu dari awalnya belum manis. Contoh misalnya kayak check in date naik pesawat terbang terus delay, ya delay. Tanya teh tengenah, sebab kahayang-hayang nih guru usuh tapi ternyata delay, jadi telat, jadi 2 jam saja. Terus ternyata pesawat yang berangkatnya itu celaka. Nah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat, kasih sayang, walaupun tidak dari awalnya manis. Tapi kalau rauf itu Allah memberikan di awalna kene amis, di awalna teh amis, debikeun ka rasa di akhirna. Nah itu sebutnya teh rauf. Itu perbedaan antara rahmat dan rauf. Nah ikhwati rahimakumullah, mudah-mudahan jadi ibrah bagi kita bahwa amal-amal kita itu akan terus membayangi kita. Jadi dosa ataupun amal soleh itu akan terus membayangi kita. Dan diemut-emut analogi diemut dosa atau amal soleh. Rasanya ya mudah-mudahannya amal soleh mah ada hariwang soalnya. Ya, Allah mau ngadolim saeutik wae oge moal jadi teh hariwang. Ya justru ku Allah mau ngadolim sieun dosa justru bakal di Allah Subhanahu wa Ta'ala dihisab juga sesuai dengan siksanya. Mudah-mudahan ibrahnya itu dengan kita lebih mengingat dosa ketimbang amal soleh, kita itu lebih hati-hati lagi ke depan untuk melangkah tidak melakukan dosa, dan kita selalu beristighfar meminta ampun terhadap dosa-dosa yang telah kita lakukan. Tapi kalau kita ingatnya amal soleh, justru kita jadi rumus loba ieu lah, salat oge unggal waktu toh, zakat oge lah, bisa jadi sombong atau ngabatalkeun pahala. Qul qouli hada wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.